Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Hujan deras yang mengguyur Jawa Barat menyisakan duka. Korban meninggal dunia akibat terjangan banjir bandang di Garut, Jawa Barat terus bertambah. Tercatat dari data Rumah Sakit Guntur hingga Rabu siang, korban meninggal mencapai 16 orang dan masih ada 8 orang masih dalam pencarian dan sekitar 1.000 jiwa diungsikan oleh Korem 062 Tarumanegara Kodim 0611 Garut, Jawa Barat. Dan di beberapa pos pengungsian lain. Untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi banjir bandang di Garut, Jawa Barat, kita langsung bergabung dengan reporter Agung Karsena di sana. Agung, bagaimana kondisi terakhir pasca banjir bandang yang terjadi di sana? Baik, Anissa. Ya, Anissa. Jadi diinformasikan bahwa kondisi banjir bandang yang terjadi di kawasan Garut ini hingga siang hari ini terpantau sudah surut seperti yang dapat Anda lihat di tempat saya berada, yakni di RSUD Dr. Slamet, tepatnya di Jalan Pembangunan Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Kondisi air sudah surut. Dan diinformasikan padahal pada Rabu dini hari tadi ketinggian air sempat mencapai 2,5 meter. Dan Anissa dan juga pemirsa, musibah ini memang sempat terjadi di sedikitnya 7 wilayah seperti di Kecamatan Garut Kota, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Bayongbong, Karangpawitan, Pasirwangi dan juga Banyu Resmi. Bahkan di Kecamatan Tarogong Kidul, ratusan bangunan terendam banjir, yaitu disebabkan meluapnya Sungai Cimanuk akibat hujan deras yang terus saja mengguyur wilayah Tarogong Kidul ini sejak Selasa siang kemarin hingga Rabu dini hari tadi. Mengingat memang lokasi tempat saya berada ini, tepatnya di Kecamatan Tarogong Kidul ini merupakan lokasi yang sangat dekat dengan Sungai Cimanuk. Sementara untuk bangunan yang terendam, selain rumah warga atau ratusan rumah warga yang terendam, ada juga rumah sakit umum daerah Garut ini sendiri yang sudah terendam dan pada siang hari ini sudah terpantau surut. Kemudian juga ada juga Mapolsek Tarogong Kidul juga kantor Kecamatan Tarogong Kidul yang hingga saat ini masih belum bisa melakukan pelayanan dan dalam kondisi yang sama, yaitu masih dalam kondisi pembersihan sisa lumpur banjir. Untuk informasi korban yang sudah terevakuasi sampai dengan siang hari ini berjumlah 175 orang, di mana korban meninggal dari update yang kami dapatkan 16 orang. Kemudian luka berat 4 orang, luka ringan 27 orang, dan korban hilang yang hingga siang hari ini belum ditemukan ini berjumlah 10 orang. Sementara untuk ratusan pengungsi akan ditempatkan sudah ditempatkan maksud saya di Aula Makorem dan kantor Setda Garut sebagai posko sementara, dan dapur umum pun sudah didirikan untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi para korban evakuasi. Untuk cuaca sendiri, Anissa dan juga pemirsa, di siang hari ini terpantau cuaca cerah, namun masih dimungkinkan sore nanti akan terjadi hujan dengan intensitas sedang maupun tinggi, begitu. Dan untuk sementara ini bahwa diberlakukan pula rekayasa jalan di beberapa titik lokasi yang mengalami banjir. Ini dilakukan untuk memudahkan tim gabungan dari Basarnas, kemudian juga dari TNI, kemudian juga dari BPBD, Polri, Tagana, PMI dan juga relawan serta masyarakat melakukan proses evakuasi. Sementara demikian informasi yang dapat kami laporkan langsung dari kawasan Garut terkait dengan banjir bandang. Kembali kepada Anda di studio. Anissa, silakan. Hingga saat ini masih ada 10 orang yang dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian oleh tim SAR dan tim lainnya. Sekarang bagaimana proses pencarian dan kondisi banjir? Anda mengatakan sudah surut yang sebelumnya 2,5 meter dan menerjang 7 kecamatan. Apakah di ke-7 kecamatan semua ketinggian banjir sudah surut atau masih bervariasi? Baik Anissa, dari informasi yang saya dapatkan tadi bahwa memang di ke-7 kecamatan di wilayah Kabupaten Garut ini semuanya dalam kondisi yang sama, artinya dalam kondisi yang sudah surut. Sementara untuk proses evakuasi korban itu memang masih saja terus dilakukan karena memang di sini kondisi lokasi di daerah Tarogong Kidul terutama sebagai lokasi utama yang mengalami kerusakan terparah dalam banjir bandang kali ini memang cukup rusak sehingga proses evakuasi pun masih mengalami kendala.
Agung, sekarang Anissa. lokasi Anda ada di RSUD Dr. Slamet. Bagaimana kondisi di RSUD Dr. Slamet sendiri yang memang sempat diterjang banjir semalam? Apakah sudah mampu menangani pasien yang menderita luka ataupun luka berat maupun luka ringan? Apakah di sekitar Anda ada saksi mata yang bisa ditanyakan sekitar seputar kejadian yang terjadi pada pukul 22 malam tadi? Ya, jadi Anissa, untuk sementara ini kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut ini memang masih terlihat sibuk dengan masyarakat, baik itu dibantu juga oleh, tadi saya sempat melihat ada beberapa pelajar yang ikut turun untuk membantu membersihkan lumpur sisa banjir. Untuk ruangan-ruangan sendiri dari hasil pantauan saya di lokasi ini memang masih belum bisa digunakan, bahkan pelayanan untuk masyarakat yang akan berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut ini juga terpantau masih Dan pemirsa, berdasarkan laporan dari rekan kami Agung Karsena dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, ia berada di RSUD Dr. Slamet yang memang sempat diterjang banjir bandang tadi malam. Dan saat ini kondisi rumah sakit masih belum dapat difungsikan dengan maksimal meskipun banyak sekali korban luka berat maupun luka ringan dari banjir bandang yang terjadi semalam. Dan berdasarkan laporan dari rekan kami Agung Karsena, sejumlah petugas yang dibantu oleh warga sipil dan juga mahasiswa masih membersihkan kondisi rumah sakit dan dari banjir bandang agar rumah sakit dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Dan berdasarkan laporan rekan kami, total ada 16 orang meninggal dunia dan masih ada 10 orang lagi yang masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Kemudian ada sekitar 1.000 jiwa yang diungsikan oleh Korem 062 Tarumanegara, Kodim 0611 Garut dan sejumlah pos pengungsian lain. Banjir sendiri menerjang 7 kecamatan di Kabupaten Garut pada hari Selasa pukul 22 waktu Indonesia Barat. Banyak bangunan dan rumah yang rusak dan hingga kini masih dalam proses pendataan berapa jumlah rumah dan bangunan yang rusak. Baik, terima kasih rekan Agung Karsena melaporkan langsung dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.